Di ruang sidang yang tegang di Pengadilan Militer 3 Kupang, satu suara akhirnya mengungkap detik-detik terakhir kehidupan Prada Laki. Letu Infantri Rahmat, Komandan Kompi Cionif TP834 Wakangamre, berdiri di hadapan majelis hakim dan menceritakan apa yang ia lihat sendiri di ruang ijo RSUD Airamo. Bukan rekonstruksi, bukan kabar burung. Ini adalah kesaksian nyata dari seorang perwira yang hadir tepat sebelum Prada Laki mengembuskan napas terakhirnya. Mulai dari pemasangan ventilator, kondisi Laki yang tak lagi mampu berbicara, hingga napasnya yang perlahan melemah hari demi hari, semuanya dibeberkan dengan detail. Kesaksian ini bukan hanya membuka fakta baru, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Prada Laki dilarikan ke rumah sakit. Inilah kisah lengkap detik-detik terakhir Prada Laki, seperti yang disampaikan langsung oleh komandannya sendiri. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Di ruang sidang Pengadilan Militer 3 Kupang, suasana mendadak hening ketika nama Letu Infantri Rahmat dipanggil maju. Seragam lorengnya rapi, namun sorot matanya menyimpan beban berat. Di hadapan majelis hakim, jaksa, dan keluarga Prada Laki yang hadir dengan wajah tegang, Rahmat menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia harus mengungkapkan apa yang benar-benar ia lihat pada hari-hari terakhir Prada Laki hidup. Rahmat mengawali kesaksiannya dengan menjelaskan bagaimana ia menerima informasi bahwa Prada Laki sedang berada dalam kondisi kritis dan dirawat di ICU RSUD Airamo. Ia tidak menyangka kondisi anggotanya itu secepat itu memburuk. Begitu mendengar kabar, ia langsung berinisiatif mengunjungi Laki bersama 4 prajurit lainnya. Mereka berangkat dengan terburu-buru, tanpa tahu apa yang akan mereka temui di rumah sakit. Saat memasuki ruang ICU, Rahmat langsung disambut suara mesin monitor yang berbunyi perlahan, seirama dengan hembusan napas Laki yang lemah. Di sana, tubuh Laki terbaring kaku dengan selang ventilator yang menembus mulutnya. Matanya terpejam rapat, kulitnya pucat, dan tidak ada satupun respons ketika Rahmat memanggil namanya. "Laki, kamu dengar saya?" ucap Rahmat saat itu. Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan kecil, hanya suara mesin yang menjadi tanda bahwa ia masih hidup. Rahmat menjelaskan bahwa ia sempat berharap Laki akan membuka mata, meski sedikit saja. Ia ingin berbicara, sekadar menyampaikan agar Laki bertahan. Namun ventilator yang terpasang membuat komunikasi mustahil. Perawat yang bertugas menjelaskan bahwa kondisi Laki sudah tidak stabil sejak masuk ICU. Tubuhnya tidak merespons pengobatan dengan baik, dan tekanan darahnya naik turun sepanjang malam. Pada tanggal 4 Agustus 2025, Rahmat kembali mengunjungi Laki. Saat itu, ia merasa masih ada harapan. Namun ketika ia berdiri di samping tempat tidur, melihat detak jantung Laki yang tertampil di monitor, hatinya mulai goyah. Angkanya tidak menunjukkan perbaikan. Nafasnya datar, hampir tidak berubah sejak hari pertama. "Saya lihat kondisinya sama, tidak ada perkembangan," kata Rahmat di depan majelis hakim. Suaranya sempat bergetar, namun ia berusaha tetap tegas. Ia mengaku memandang Laki lama, lebih lama daripada kunjungan sebelumnya, seolah mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada prajurit muda itu. Laki, yang dikenal pendiam namun rajin, kini terbaring tak berdaya, bahkan tanpa bisa memberi satu kata pun yang menjelaskan apa yang menimpanya. Tanggal 5 Agustus, Rahmat datang lagi. Kali ini ia memperhatikan bahwa napas Laki terlihat lebih berat dan lebih lambat. Dadanya naik turun dengan ritme yang semakin tidak teratur. Perawat dan dokter terus memantau, namun tidak ada tanda-tanda respons tubuh yang diharapkan. Meski begitu, Rahmat masih percaya bahwa Laki akan bertahan setidaknya lebih lama. "Saya pikir mungkin Laki kuat, tapi ternyata tidak," ucapnya pelan. Saat sidang, beberapa orang dari keluarga Prada Laki tampak menundukkan kepala, menyeka air mata ketika Rahmat melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, ia memutuskan untuk kembali datang, berharap ada kabar baik. Namun yang ia lihat justru membuat dadanya sesak. Laki tampak lebih lemah. Gerakan dadanya hampir tidak terlihat. Monitor jantungnya menunjukkan angka yang semakin rendah. Tegangan emosional itu kembali ia rasakan di ruang sidang. "Ada perubahan kecil," kata Rahmat lirih, "tapi perubahan itu bukan membaik, melainkan semakin melemah." Jam bergulir, dan pada pukul 11.23 WITA, alarm monitor berbunyi. Nafas Laki berhenti.
Garis monitor jantungnya berubah menjadi datar. Dokter dan perawat langsung melakukan tindakan medis terakhir, namun tidak ada respons. Pradalaki dinyatakan meninggal dunia. Saat mengucapkan kalimat itu di persidangan, Rahmat sempat terdiam. Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju padanya. Banyak yang tidak menyangka bahwa detik-detik terakhir Laki disaksikan langsung oleh komandannya sendiri. Menurut Rahmat, ia tidak pernah mendengar satu kata pun keluar dari mulut Laki sejak pertama kali ia masuk ICU. Ventilator menjadi batas terakhir antara Laki dan dunia di sekelilingnya. Saya berharap ia sempat bicara, menjelaskan apa yang membuatnya seperti itu, ujar Rahmat. Tapi saya tidak sempat. Laki tidak sempat. Kesaksian itu menambah lapisan baru dalam misteri kematian Pradalaki. Bagaimana ia bisa sampai dalam kondisi kritis seperti itu? Siapa yang bertanggung jawab atas luka-luka yang menyebabkan ia harus dipasangkan ventilator? Mengapa tidak ada tanda kehidupan sejak hari pertama? Semua pertanyaan itu kini menjadi beban majelis hakim untuk menjawabnya. Namun satu hal jelas, kesaksian Letu Rahmat menegaskan bahwa Laki tidak meninggal tiba-tiba. Ia melalui hari-hari yang perlahan merenggut hidupnya. Diam, tak berdaya, tanpa sempat berkata apapun. Dan di ruang sidang itu, cerita tentang detik-detik terakhir seorang prajurit muda akhirnya diungkapkan secara terang, meninggalkan duka dan tanda tanya besar bagi semua yang mendengarnya. Ruang sidang Pengadilan Militer 3 Kupang kembali dipenuhi suasana tegang setelah kesaksian awal Letu Infantri Rahmat. Majelis hakim memberi jeda singkat, namun ketegangan tidak benar-benar menghilang. Para pengunjung, termasuk keluarga Pradalaki, tetap duduk tegak, seakan mereka sedang menunggu pecahan baru dari teka-teki yang belum terjawab. Begitu sidang dilanjutkan, giliran auditor militer, jaksa penuntut, mengambil alih sesi pemeriksaan lanjutan. Nada suaranya langsung tajam ketika menanyakan detail yang belum terungkap. Semua mata mengarah pada Rahmat, yang kini tampak lebih waspada, meski tetap berusaha menjaga ketenangannya. Saudara saksi, kata auditor sambil menatap langsung, selama saudara mengunjungi Pradalaki di ICU, apakah saudara melihat luka-luka lain pada tubuhnya selain kondisi kritis yang saudara sebutkan? Pertanyaan itu membuat suasana ruangan menegang seketika. Beberapa orang dari keluarga Pradalaki spontan menoleh ke arah meja saksi. Mereka menunggu jawaban, bukan karena mereka belum tahu kondisi Laki, tetapi karena mereka ingin mendengar langsung pengakuan seorang atasan dari dalam kesatuan itu. Rahmat menarik napas. Ia tampak berhati-hati dalam memilih kata. Saya melihat beberapa bekas memar, ucapnya. Suaranya sedikit menurun. Tapi saat itu tubuhnya banyak ditutupi peralatan medis. Jaksa tidak langsung puas. Ia menekan lebih jauh. Memar seperti apa? Lokasinya di mana? Di bagian lengan dan sekitar dada. Rahmat menatap meja. Namun saya tidak berani menyimpulkan sudah berapa lama memarnya. Beberapa pengunjung sidang terdengar berbisik. Hakim ketua langsung mengetuk meja, meminta ketertiban. Ketika suasana kembali tenang, auditor melanjutkan pertanyaannya, kali ini lebih terfokus pada kondisi di hari-hari sebelum Laki masuk ICU. Saudara saksi, ujarnya, kapan terakhir kali saudara melihat Pradalaki dalam keadaan sehat sebelum ia dibawa ke RSUD? Rahmat mengangkat kepala. Pertanyaan itu menyentuh bagian yang jauh lebih sensitif. Ia menjawab perlahan, terakhir saya melihat Laki dalam keadaan sehat adalah beberapa hari sebelum ia jatuh sakit. Setelah itu, saya hanya menerima laporan bahwa ia kurang fit. Laporan dari siapa? Tanya jaksa. Dari beberapa anggota yang membawanya ke poliklinik batalion. Jaksa mencatat, namun wajahnya menunjukkan bahwa ia ingin menggali lebih dalam. Saudara tidak melihat sendiri bagaimana kondisinya sebelum dibawa ke rumah sakit. Rahmat menggeleng. Tidak. Saya hanya melihatnya saat ia sudah berada di ICU. Jawaban itu memunculkan reaksi dari pihak keluarga Laki. Salah satu kerabat terlihat meneteskan air mata, entah karena sedih atau marah. Mereka selama ini merasa banyak informasi yang tidak disampaikan secara utuh dari pihak batalion. Majelis hakim kemudian mengambil alih sesi pertanyaan. Nada mereka lebih formal, tapi tetap mengarah pada inti persoalan. Saudara saksi, apakah dalam kunjungan saudara ke ICU, saudara sempat menghubungi pihak keluarga Pradalaki? Rahmat mengangguk. Saya sudah berkoordinasi dengan unit yang menangani administrasi.
Mereka menyampaikan kepada keluarga melalui prosedur resmi. Apakah saudara sendiri yang menghubungi? Tanya hakim lagi. Tidak langsung, jawab Rahmat. Ketua majelis hakim mengangguk pelan, mencatat sesuatu di kertasnya. Sementara itu, Rahmat tampak semakin terpojok, bukan karena ia salah, tetapi karena seluruh pertanyaan itu menggiring pada satu kesimpulan. Ada banyak bagian dari kasus ini yang tidak ia ketahui secara langsung, dan itu membuka celah besar dalam kronologi resmi kematian Lucky. Jaksa kemudian mengeluarkan pertanyaan yang membuat seluruh ruangan kembali tertahan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya tindakan kekerasan yang diduga menimpa Prada Lucky sebelum ia masuk ICU? Pertanyaan itu membuat Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menatap majelis hakim seolah meminta waktu. Hening menggantung selama beberapa detik. Saya hanya mendengar informasi setelah kejadian, katanya akhirnya. Saya tidak melihat sendiri. Auditor mengernyitkan dahi. Informasi seperti apa? Informasi bahwa Lucky sempat mengalami perlakuan keras, jawab Rahmat pelan. Tapi saya tidak bisa memastikan karena itu bukan laporan resmi. Suasana meletup. Beberapa orang dari pihak keluarga langsung saling menatap. Ada yang menahan amarah, dan ada yang memegangi mulut karena terkejut. Hakim kembali mengetukkan palu. Sidang harus tetap tenang. Ketegangan makin meningkat ketika jaksa mengajukan pertanyaan selanjutnya. Saudara saksi, apakah saudara tahu siapa saja yang terakhir berinteraksi dengan Lucky sebelum ia dibawa ke rumah sakit? Rahmat menghela napas lambat. Saya belum mendapatkan laporan lengkap terkait itu. Saya tidak berada di tempat kejadian. Jawaban itu membuat auditor mencatat panjang di berkasnya. Ia tahu betul titik-titik kosong dalam kesaksian Rahmat menunjukkan bahwa ada bagian dari kasus ini yang masih tertutup rapat. Sebelum sesi pemeriksaan saksi ditutup, hakim memberikan satu pertanyaan terakhir. Saudara saksi, sebagai komandan, apakah saudara merasa ada yang janggal dari kondisi Prada Lucky saat saudara melihatnya di ICU? Rahmat menatap lurus ke depan, seolah menimbang kata demi kata. Ya, jawabnya akhirnya. Saya merasa ada hal yang tidak wajar. Ruang sidang langsung gempar. Namun hakim kembali mengetuk meja dengan tegas. Mereka meminta semua pihak untuk tetap fokus pada proses hukum yang sedang berjalan. Dengan itu, sesi kesaksian Letu Rahmat ditutup. Namun bukan berarti misteri kematian Prada Lucky semakin jelas. Justru sebaliknya, kesaksian itu membuka lebih banyak pertanyaan. Seolah pintu kabut mulai terbuka, tapi belum ada satupun yang bisa melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Sidang ditunda hingga pemeriksaan saksi berikutnya. Dan ketika semua orang berdiri meninggalkan ruangan, hanya satu hal yang pasti, kebenaran tentang apa yang dialami Prada Lucky belum sepenuhnya terungkap. Setelah sidang ditunda dan saksi Letu Rahmat dipersilakan kembali ke tempat duduk, suasana di luar ruang pengadilan militer 3 Kupang tidak langsung reda. Sejumlah awak media, keluarga korban, serta beberapa anggota TNI yang hadir ikut membicarakan bagian-bagian kesaksian yang dianggap janggal. Terlebih, jawaban Rahmat yang menyebut ada perlakuan keras yang ia dengar dari informasi tidak resmi. Kalimat itu menjadi pemicu babak baru. Hari berikutnya, persidangan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi baru. Namun sebelum nama saksi dipanggil, jaksa penuntut menjelaskan kepada majelis hakim bahwa ada perkembangan penting. Mereka menerima laporan adanya dugaan bahwa Lucky berada di ruang Intel Batalion sehari sebelum kondisinya memburuk. Sebuah ruangan yang selama ini menjadi pusat pemeriksaan internal, namun juga disebut-sebut menjadi lokasi sejumlah tindakan fisik yang jarang dilaporkan. Ketika nama saksi berikutnya disebut, Sersan 2R, seorang anggota Intel di Yonif TP-834, suasana ruang sidang mendadak berubah. Banyak kepala langsung menoleh ke arah pintu. Sersan 2R berjalan dengan langkah berat, wajahnya tegang, seolah ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan bisa membuka lembar baru sekaligus membahayakan posisinya. Hakim meminta saksi untuk duduk, kemudian mengingatkan bahwa kesaksian palsu bisa berakibat pidana. Sersan 2R mengangguk cepat, meski sorot matanya tetap gelisah. Jaksa membuka pemeriksaan dengan pertanyaan langsung. Saudara saksi, apakah saudara berada di ruang Intel pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2025? Sersan 2R menelan ludah. Iya, saya bertugas saat itu. Apakah saudara melihat Prada Lucky di ruangan itu? Hening sejenak. Sersan 2R tidak menjawab cepat.
Hakim memperhatikan gerak tubuhnya. Jaksa menatapnya tanpa berkedip. Akhirnya, Sersan 2R mengangguk. Iya, Pradalaki berada di sana. Ruangan langsung berubah riuh. Beberapa keluarga laki membisikkan sesuatu dengan nada marah. Pengunjung lain menatap satu sama lain. Seakan potongan puzzle yang hilang akhirnya muncul. Namun jaksa belum berhenti. Dalam kondisi bagaimana Pradalaki ketika saudara melihatnya di ruang intel? Sersan 2R menunduk. Ia memejamkan mata sejenak. Seakan mencoba mengumpulkan keberanian. Ia dalam posisi duduk di lantai. Kedua tangannya memeluk lutut, dan kepalanya menunduk. Jaksa mencondongkan tubuh. Apakah ia terlihat terluka? Pada saat itu ia terlihat pucat, berkeringat, dan saya lihat ada lebam di bagian lengannya. Suaranya hampir bergetar. Majelis hakim saling bertukar pandang. Mereka tahu kesaksian semacam ini bisa menggeser arah perkara. Jika terbukti laki mendapat perlakuan kasar sebelum masuk rumah sakit, maka penyebab kematiannya tidak bisa dianggap sebagai kasus medis biasa. Jaksa kembali menekan. Saudara saksi, apakah saudara melihat siapa yang melakukan tindakan fisik terhadap laki? Pertanyaan itu membuat Sersan 2R tampak semakin gelisah. Ia memandang ke berbagai arah. Beberapa anggota TNI yang hadir di ruang sidang juga tampak tegang, seolah mengetahui arah pertanyaan berikutnya. Sersan 2R terputus. Ia menelan salivanya lagi. Saya tidak melihat langsung, tapi saya mendengar suara pukulan dari dalam ruangan. Suara pukulan, ulang jaksa. Iya, suara seperti benda keras mengenai tubuh seseorang. Siapa saja yang berada di dalam ruangan saat suara itu terdengar? Sersan 2R terlihat bimbang. Ia menyebut beberapa nama-nama yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam berita atau kesaksian awal. Nama-nama tersebut adalah prajurit yang bertugas pada hari itu, dan sebagian dari mereka dikenal cukup senior. Ketika ia menyebut nama itu, beberapa anggota keluarga laki tampak kaget. Hakim segera mencatat dan memerintahkan auditor memverifikasi lebih lanjut. Jaksa melanjutkan. Apakah saudara memasuki ruangan setelah suara itu? Sersan 2R menggeleng. Tidak. Saya hanya diperintahkan berjaga di depan. Lalu kapan saudara melihat laki keluar dari ruangan? Sekitar sore hari. Ia dibawa keluar oleh dua anggota. Jalannya tidak stabil. Ruang sidang kembali gaduh. Hakim harus mengetukkan palu 2 kali sebelum suasana kembali terkendali. Jaksa kemudian bertanya dengan suara lebih pelan, namun tetap menusuk. Saudara saksi, menurut saudara, apakah kondisi laki di ruang intel berpengaruh pada kesehatannya hingga akhirnya masuk ICU? Pertanyaan itu tidak memerlukan jawaban panjang. Sersan 2R hanya mengangguk. Saya percaya begitu. Kesaksian itu langsung menciptakan reaksi emosional. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang hanya menatap kosong, mencoba memahami bagaimana proses internal sebuah satuan militer bisa berujung pada tragedi seperti ini. Dalam catatan pengadilan hari itu, kesaksian Sersan 2R menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, tempat di mana laki diduga disiksa, ruang intel, muncul secara terbuka. Dan untuk pertama kalinya pula, ada saksi yang mengakui mendengar suara kekerasan dari dalam ruangan itu. Namun majelis hakim belum puas. Ketua majelis bertanya, saudara saksi, apakah saudara pernah melaporkan apa yang saudara lihat atau dengar kepada atasan? Sersan 2R menggeleng pelan. Tidak, Yang Mulia. Mengapa? Saya takut, jawabnya sambil menunduk. Takut pada konsekuensi. Jawaban itu membuat seluruh ruangan kembali senyap. Ketakutan seorang prajurit junior untuk berbicara jujur menjadi potret masalah yang lebih besar. Masalah yang melampaui sekadar kasus individu. Ketika sesi pemeriksaan saksi ditutup, suasana ruang sidang masih berat. Banyak orang merasa bahwa kebenaran mulai tampak, tetapi justru itulah yang menakutkan. Karena semakin jelas kebenaran, semakin banyak nama yang harus dimintai pertanggungjawaban. Sidang kembali ditunda. Namun satu hal pasti, misteri kematian Pradalaki kini memasuki zona paling berbahaya, zona yang menyentuh kekerasan internal, penyalahgunaan kewenangan, dan kultur takut melapor di dalam tubuh satuan. Dan bab berikutnya, semua orang tahu, tidak akan lebih ringan.
Hari keempat persidangan kasus kematian Pradalaki menjadi salah satu sidang paling menegangkan sejak perkara ini bergulir. Ruang sidang Pengadilan Militer 3 Kupang dipadati lebih banyak pihak daripada biasanya. Para pewarta duduk rapat dengan kamera menyala, keluarga korban hadir dengan wajah penuh amarah terpendam, dan beberapa prajurit dari Satuan Yonif TP-834 tampak gelisah di deretan kursi belakang, seolah mereka sudah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Ketegangan meningkat sejak jaksa penuntut memasuki ruangan sambil membawa berkas tambahan, berkas yang disebut sebagai laporan verifikasi internal terkait ruang intel yang diungkap saksi sebelumnya. Ketika sidang dimulai, majelis hakim segera meminta jaksa menjelaskan isi berkas tersebut. Dan disinilah titik awal ledakan terjadi. Jaksa membuka pernyataannya dengan tegas. Yang mulia, berdasarkan pemeriksaan internal yang kami lakukan, terdapat indikasi kuat bahwa Pradalaki berada di ruang intel pada tanggal 2 hingga 3 Agustus 2025. Dan berdasarkan laporan lanjutan, ada beberapa nama perwira dan bintara yang tercatat sebagai petugas pada hari itu. Ruangan langsung berubah riuh. Para wartawan mencondongkan tubuh ke depan, sementara keluarga laki tampak menahan emosi yang sudah menumpuk sejak awal persidangan. Majelis hakim mengetuk palu 3 kali. Tenang. Silakan lanjutkan. Jaksa lalu menyebut beberapa nama. Salah satunya adalah nama seorang perwira berpangkat Letnan II. Tidak disebut sebagai pelaku, tetapi disebut sebagai anggota yang memiliki akses langsung ke ruang intel pada hari-hari kritis tersebut. Ketika nama itu diucapkan, beberapa prajurit saling berpandangan. Jelas bahwa informasi ini baru pertama kali muncul di ruang publik. Setelah pembacaan itu, hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi berikutnya, Kopral S., seorang prajurit yang bertugas sebagai staf administrasi di batalion. Ia berjalan perlahan menuju kursi saksi. Namun berbeda dengan saksi sebelumnya, Kopral S tampak lebih tegang dan wajahnya tampak pucat. Begitu ia duduk, hakim langsung mengingatkan, saudara saksi berada di bawah sumpah. Berikan keterangan sesuai fakta. Kopral S mengangguk, meski terlihat gugup. Jaksa mulai bertanya dengan nada yang tetap terukur, namun tajam. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui keberadaan Pradalaki di ruang intel pada tanggal 2 dan 3 Agustus? Saksi menghela napas panjang sebelum menjawab. Saya mengetahui. Setelah anggota intel turun dari ruangan dan meminta saya menyiapkan catatan kehadiran. Catatan kehadiran siapa? Tanya jaksa. Mereka menyebut nama Pradalaki. Suasana ruangan berubah semakin panas. Ini pertama kalinya ada saksi yang menyebut catatan kehadiran, sebuah dokumen yang bisa saja menjadi bukti resmi bahwa Laki memang berada di tempat yang selama ini diduga sebagai lokasi intimidasi. Apakah saudara melihat Pradalaki secara langsung pada hari itu? Tanya jaksa melanjutkan. Kopral S menggeleng. Tidak. Tapi saya melihat 2 anggota menggendongnya keluar ruangan pada sore harinya. Kondisinya lemah, seperti tidak mampu berjalan. Hakim menatap tajam. Apakah saudara mencatat peristiwa itu dalam laporan? Tidak, Yang Mulia. Mengapa tidak? Saksi menunduk dalam. Karena itu bukan bagian dari tugas formal saya. Dan, saya takut. Jawaban itu kembali membuat ruang sidang geger. Ketakutan prajurit junior yang tidak berani melapor adalah pola yang terus terulang dalam kasus ini, menggambarkan adanya tekanan internal yang sulit dibantah. Jaksa kemudian mengajukan pertanyaan yang jauh lebih tajam. Saudara saksi, ada laporan yang menyebut saudara mendengar percakapan antara salah satu anggota intel dengan seorang perwira pada hari yang sama. Apakah itu benar? Kopral S terlihat kaget. Jelas ia tidak menyangka informasi itu muncul di ruang sidang. Namun setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Benar. Percakapan seperti apa yang saudara dengar? Saksi menarik napas gemetar. Saya mendengar salah satu anggota mengatakan bahwa Pradalaki sudah tidak kuat dan perlu dipindahkan. Lalu seorang perwira bertanya apakah semua sudah beres. Ruangan langsung meledak. Beberapa anggota keluarga Laki berdiri spontan. Ada yang berteriak, astaga, dan ada pula yang memegangi kepala. Suara tangis mulai terdengar. Hakim harus mengetukkan palu berkali-kali untuk mengembalikan ketertiban. Reaksi auditor pun terlihat jelas. Mereka langsung mencatat kata-kata itu, sudah tidak kuat, dan semua sudah beres. 2 kalimat yang mengandung makna sangat serius.
kalimat yang mungkin mengisyaratkan adanya tindakan sebelum Laki dinyatakan kritis. Setelah situasi sedikit mereda, hakim bertanya dengan suara berat namun tetap formal. "Saudara saksi, apakah saudara mengenali perwira yang saudara maksud?" Kopral S tampak sangat ragu. Ia memandang ke arah tempat duduk prajurit-prajurit batalion yang hadir, seakan mencari perlindungan. Namun akhirnya ia mengangguk dan menyebut namanya. Ruangan kembali gemuruh. Beberapa prajurit yang hadir tampak saling menatap, sebagian terlihat pucat, sebagian menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Majelis hakim menatap tegang ke arah jaksa. "Auditor, verifikasi nama ini untuk pemeriksaan saksi lanjutan." Jaksa menjawab tegas. "Siap, Yang Mulia." Sebelum sidang ditutup, hakim memberi satu pernyataan keras. Jika benar Pradalaki mengalami tekanan atau kekerasan sebelum masuk rumah sakit, maka semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada pangkat atau jabatan yang bisa melindungi kesalahan. Dengan ketukan palu terakhir, sidang hari itu selesai. Namun suasana di luar ruang sidang semakin panas. Wartawan mulai mengejar keluarga, penasihat hukum, dan sejumlah prajurit untuk mendapatkan komentar. Sementara itu, di tengah kerumunan, beberapa prajurit Yonif TP 834 berjalan tergesa, wajah mereka tegang. Mereka tahu hari berikutnya akan menghadirkan saksi yang lebih besar pengaruhnya, perwira yang disebut-sebut dalam kesaksian Kopral S. Dan semua orang tahu, setelah nama perwira itu muncul, kasus ini tidak lagi sekadar tentang ruang intel. Ini sudah menyentuh jantung satuan. Bab berikutnya adalah bab yang paling menentukan. Sidang lanjutan kembali dibuka pada pukul 9.12 WITA. Suasana ruang sidang pengadilan militer 3 Kupang masih gelap, tegang, dan dipenuhi bisik-bisik yang terputus akibat langkah para prajurit yang masuk bergiliran. Narasi sebelumnya meninggalkan pertanyaan besar. Jika benar tidak ada kekerasan seperti yang diklaim sebagian saksi, mengapa kondisi Pradalaki bisa sedemikian parah saat tiba di rumah sakit? Hari ini, pertanyaan itu mulai menemukan celah jawabannya. Majelis hakim memanggil saksi baru, Sersan II Mardin, salah satu anggota unit intel yang bertugas pada hari-hari terakhir Pradalaki berada di Mako Yonif TP 834 Wakangamere. Tidak seperti saksi-saksi sebelumnya, Mardin tampak gelisah. Tangannya tak berhenti mengusap celana lorengnya, seolah ada sesuatu yang ingin ia ungkap, tetapi juga takut untuk diungkapkan. Begitu sumpah dibacakan, ketegangan memuncak. "Saudara saksi," tanya hakim ketua dengan nada datar namun menusuk, "hari ini pengadilan ingin memastikan apa yang terjadi di ruang intel pada tanggal 2 hingga 4 Agustus 2025. Apakah benar Pradalaki hanya ditempatkan untuk pembinaan standar?" Pertanyaan itu membuat Mardin menunduk. Para pengunjung sidang menahan napas. "Tidak sepenuhnya, Yang Mulia," jawab Mardin akhirnya. "Memang benar, Pradalaki ditempatkan untuk pembinaan. Tetapi, beberapa tindakan yang dilakukan rekan-rekan saya melampaui batas SOP." Kalimat itu membuat ruang sidang riuh. Hakim segera mengetuk palu, menenangkan suasana. Majelis kemudian meminta Mardin menjelaskan lebih jauh. Ia terlihat menarik napas panjang, seakan menimbang risiko dari setiap kata. "Kami mendapat perintah untuk melakukan pendalaman," katanya. "Tapi tekanan dari atasan membuat kami melakukan hal-hal yang sekarang saya sesali." Hakim kemudian bertanya, "Tekanan dari siapa?" Mardin menelan ludah. "Dari Danunit Intel, Yang Mulia." Seketika beberapa anggota TNI yang hadir saling berpandangan. Nama itu belum muncul dalam sidang-sidang sebelumnya. Mardin melanjutkan bahwa ia dan beberapa anggota lainnya diminta memperkuat mental Pradalaki karena dianggap tidak disiplin. "Kami tidak memukul secara brutal, Yang Mulia, tapi memang ada perlakuan fisik." Hakim mencondongkan badan. "Jelaskan secara spesifik." "Pukulan ringan, tamparan, dan push-up paksa. Tidak ada penggunaan benda keras, tidak ada tendangan. Namun, pada hari terakhir, Laki mengeluh dadanya sesak. Ia beberapa kali jatuh saat push-up." Pernyataan ini membuat suasana berubah drastis. Beberapa anggota keluarga Pradalaki langsung menangis tertahan. Jaksa kemudian bertanya, apakah atasan mengetahui kondisi Laki saat itu? "Ya, diketahui," jawab Mardin cepat. "Kami lapor. Tapi dianggap hanya kecapean dan sedang diperbaiki mentalnya." Hakim bertanya lagi,
Apakah pernah ada pemeriksaan medis sebelum Lucky dibawa ke rumah sakit? Tidak, Yang Mulia. Kalimat itu menegaskan dugaan publik. Keterlambatan penanganan medis bisa menjadi penyebab utama kondisi Lucky memburuk. Sidang mulai memasuki fase yang lebih gelap ketika jaksa menghadirkan rekaman CCTV internal dari koridor yang mengarah ke ruang intel. Rekaman itu tidak memperlihatkan apa yang terjadi di dalam ruangan, namun menunjukkan bahwa selama tanggal 3 Agustus, beberapa prajurit keluar masuk dengan ekspresi tegang. Kemudian, jaksa memutar rekaman suara yang berhasil diekstraksi dari mikrofon CCTV luar ruangan, bukan rekaman visual dalam ruangan, tetapi cukup untuk memberi gambaran suasana. Terdengar suara bentakan, suara tubuh jatuh, suara seseorang terengah-engah, dan suara yang diduga sebagai Prada Lucky berkata pelan, "Komandan, saya tidak kuat." Ruang sidang langsung membeku, bahkan hakim pun terlihat kaget. Setelah rekaman diputar, Mardin menunduk semakin dalam. "Saya salah, Yang Mulia," katanya lirih. "Saya tidak menyangka kondisinya separah itu. Saya pikir cuma capek." Hakim menatapnya tajam. "Kesaksian saudara sangat penting. Tetapi ingat, semua tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa memiliki konsekuensinya sendiri." Jaksa kemudian meminta sidang memasukkan nama dan unit intel dalam daftar saksi utama berikutnya, karena perannya mulai tampak krusial. Sebelum sidang ditutup, majelis hakim menyatakan bahwa fakta baru hari ini membuka indikasi perubahan pasal. Tekanan psikologis dan fisik yang dilakukan, meski tidak mengakibatkan luka luar, tetap merupakan pelanggaran berat jika mengarah pada hilangnya nyawa. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, publik merasakan arah kasus ini mulai bergerak, dari sekadar misteri, menuju kebenaran yang selama ini tertutup rapat di balik dinding ruang intel.